masuk ke pelajaran kita dalam kurung bermula. Ini sesi tanya jawabnya sedang kita ngaji atau selesai ngaji nanti biasanya? Selesai ngaji, gitu ya? Oh gitu kan? Ya. Ya, oleh insyaallah. Kasih ya, Bang Min. Bang Min, Bang Din ya? Bang Min ya? Ini apakah Bang Din? Kena power. Ya. Pembahasan yang telah lalu masalah mukallaf. Mukallaf itu adalah orang yang baligh, berakal, dia sehat, orang dewasa seperti itu. Kalau sudah mukallaf maka kenalah hukum Allah Ta'ala. Begitu yang belakangan. Kalau dia tidak Islam, tidak baligh, tidak berakal, tidak dewasa dan semacamnya, berarti dia tidak wajib hukum Allah Ta'ala. Gak wajib salat, gak wajib puasa, gak wajib zakat dan sebagainya. Kenapa? Karena dia tidak mukallaf. Karena terpundak hukum Allah Ta'ala itu bagi orang-orang yang mukallaf. Mana contoh mukallaf? Seperti kita, Islam, baligh, berakal. Kita ini Islam. Adapun orang yang bukan Islam, dia nggak wajib salat, nggak wajib puasa. Kenapa? Karena dia tidak termasuk dalam syaratnya. Maka kita Islam ini wajib sembahyang, wajib puasa, wajib zakat, yang kaya wajib haji. Kalau tidak mengerjakan bagaimana Ustaz? Jawabannya ialah dosa. Kenapa? Karena status hukum wajib. Yang dikatakan wajib atau definisi wajib ialah mayusabu ala fi'lih wa yu'aqabu ala tarkih. Diberi pahala bila kita kerjakan dan berdosa, disiksa, diazab nanti di akhirat bagi orang yang meninggalkan. Itu namanya wajib. Mana contohnya? Salat. Siapa yang sudah salat maghrib, yang sudah selesai salat isya, berarti dia mendapat pahala dan tidak disiksa. Adapun orang sudah jam segini, jam 8:30 belum salat. Salat apa? Salat maghrib. Kalau isya okeylah, mungkin dia salat jam 1 malam, jam 2 malam. Ini yang belum salat maghrib atau asar, dia berdosa. Kenapa berdosa? Karena statusnya adalah wajib. Wajib apa? Wajib ain. Karena wajib terbagi dua. Ada wajib ain, ada wajib kifayah, atau kata lain fardu ain dengan fardu kifayah. Ini beda antara fardu ain dengan fardu kifayah. Kalau fardu ain diwajibkan oleh Allah Ta'ala per orang, seperti kita nih yang ngaji-ngaji ini, berarti kita terlepas, kita berdosa. Orang yang duduk dia kena hukum Allah Ta'ala. Apa maksud kena hukum Allah Ta'ala? Terpundak hukum. Wajib kau ngaji, tapi kau enggak ngaji. Wajib kamu salat, tapi dia tidak mengerjakan salat, berarti dia berdosa. Adapun kita tidak berdosa. Kenapa? Karena ini adalah individu. Ini fardu ain namanya. Ya, kita menghormati guru, menghormati kepada dua orang tua. Ada anak dalam kakak itu 8, yang berubudiyah kepada orang tuanya 4, yang 4 lagi dia masih berdosa karena hukum wajib menghormati kepada dua ibu bapa. Seperti itu. Kemudian mana wajib lagi? Puasa. Dalam bulan puasa enggak puasa dengan alasan karena capek kerja, dengan alasan terpengaruh lingkungan. Itu celaka kita di kemudian hari. Kenapa? Karena wajib. Wajib itu bukan hilang gara-gara keadaan, enggak. Gara-gara sebab, enggak. Ada juga sebabnya nanti, karena musafir, karena sakit, boleh. Adapun enggak puasa, ini kan menjelang puasa ya. Adapun puasa, kalau kita bekerja, gara-gara kerja itu membatalkan puasa kita, enggak perlu kerja, cari kerja lain. Ya, jangan nanti begini, saya ini merasa orang saleh atau saleha, saya selalu beribadah kepada Allah Ta'ala, puasa enggak? Bahaya seperti itu. Itu yang dikatakan wajib. Ada orang bertanya gini, Ustaz, samakah atau beda
wajib pada apa namanya ini dalam fikah atau dalam tauhid. Dalam konteks tauhid dan fikah ini beda. Kalau wajib dalam fikah, mayusabu ala fi'li wa yuqabu ala tarki, dapat pahala kita kerjakan, berdosa kita tinggalkan. Mana contoh? Salat, puasa, ngaji dan sebagainya. Kalau wajib pada tauhid beda. Tidak diterima oleh akal kita, tiada barang tersebut. Nah, memang ada pegang masalah. Kita akui barang ada yang sesungguhnya ada, kita akui barang yang tiada yang sebenarnya tidak ada. Lebu itu tiada tak pun. Biasa orang kan saya belajar tauhid yang kata tentang Quran, tapi dia menyebut tauhid harus bersungguh-sungguh murno. Kalau tidak bersungguh-sungguh nggak ngerti tauhid. Kami kalau di daerah dari jam kami di daerah Darul Ulum melalui kandang Muradua Kota Lo semua itu satu daerah dengan Tunku Muhammad Zamzami. Setelah salat maghrib itu ngaji dari jam 7 sampai jam 9. Turun salat isya wirid-wirid sampai jam 9.15 atau lebih sedikit, sampai jam 11 lewat mulang-mulang, habis itu istirahat, subuh ngaji lagi sampai jam 8. Yang kuliah, yang enggak kuliah ngaji dia. Habis itu zuhur ngaji lagi, dan seterusnya maghrib. Yang perlu saya sampaikan apa? Apalagi ini pelajaran tauhid ya. Kalau kami belajar di daerah itu harus gini, kalau nggak ngerti seperti ini, kerut boleh kuning, mana kerut boleh kuning macam Indonesia, harus fokus gini, kerut ini, kerut dahi, kan? Jadi harus seperti itu, harus serius, nggak boleh. Alhamdulillah kita nggak main-main kan, nggak boleh gini, nggak boleh bilang apa, besok kamu kuliah, kamu pulang kampung besok. Kayak mana kamu sudah jadian dengan si fulan, kamu sudah putus cinta. Enggak boleh ngomong itu kalau tauhid. Kenapa? Dia sedikit enggak nyambung langsung bermasalah tauhid. Kalau bahasa Aceh, tak dikit barang na belagena, tak dikit barang hana belagehana, lebu tapu hana ada. Hidupku. Kenapa dia bilang seperti itu? Karena kita enggak ngerti. Jadi kembali kepada pokok persoalan, yang dikatakan wajib adalah tidak diterima oleh akal kita bahwa barang itu tidak ada. Kita pahami kalimat dulu. Akal kita tidak diterima barang itu tidak ada. Contoh, ada langit, ada bumi, ada isi beserta keduanya langit dan bumi. Sudah ada? Sudah. Dalam pikiran kita tidak boleh tidak ada yang menjadikan langit dan bumi itu beserta isi keduanya. Itu wajib namanya. Ya, maka saya sampaikan tadi, wajib dalam konteks fikih berbeda dengan wajib dalam konteks tauhid. Kita harus pahami dulu apa itu fikih, apa itu tauhid. Kadang-kadang kita meraba-raba ketika ada bahasa istilah bahasa-bahasa kitab, nggak ngerti, kita harus langsung bertanya. Langsung tanya, Ustaz, saya nggak tahu apa itu jisim, apa itu jirim. Kan ada kalimat-kalimat seperti itu. Apalagi ada kam, mutasil, munfasil. Itu sudah tinggi. Dengankan para jamaah, kadang-kadang saya sendiri nggak ngerti. Yang perlu saya sampaikan, kalau ada yang istilah-istilah seperti itu harus mengerti. Maka kalau dikatakan fikih itu mana-mana saja yang masuk ke fikih. Wudu atau kata lain itu taharah ya, yang masuk ke fikih. Salat, puasa, ngaji, zakat. Mana lagi? Kalau buruk sangka kepada kawan itu bukan fikih, itu udah tasawuf. Sudah kita bersedekah bantu orang tapi kita mesti teringat, aduh andai kata tidak kasih untuk dia 50.000 kan bisa ngopi. Itu bicara kepada tasawuf. Kenapa? Karena ini batiniah kita. Itu tasawuf namanya. Udah. Kemudian kalau tauhid itu tentang keesaan Allah Ta'ala. Ditanya orang, untuk apa belajar tauhid itu, keesaan Allah Ta'ala? Untuk apa kita belajar i'tikad 50? Masa Rasulullah itu enggak belajar i'tikad 50. Jadi i'tikad 50 ini adalah bid'ah.
Yang dikatakan bid'ah adalah sesuatu yang tidak dikerjakan pada Rasulullah. Tapi jangan kita mencontohkan bid'ah itu tentang ada tripod, ada HP, ada mikrofon. Ini budaya namanya. Budaya jangan dibicarakan tentang bid'ah. Masalah ibadah itu boleh. Kan bid'ah dibagi dua. Ada bid'ah hasanah, ada bid'ah dhalalah. Apa bid'ah hasanah? Bid'ah hasanah itu memang tidak dikerjakan oleh Nabi, tapi kita kerjakan. Baik yang kita kerjakan itu boleh, tapi kalau kita kerjakan tidak dikerjakan oleh Rasulullah dulu, menyesatkan, nah ini yang bermasalah. Kullu bid'ah dhalalah, kullu dhalalah finnar. Ada yang mengatakan seperti itu kan. Setiap yang bid'ah itu adalah sesat. Setiap yang sesat masuk neraka. Betul, tapi jangan kita pukul sama rata bahwa setiap bid'ah itu masuk neraka. Jangan. Nah, karena masa Rasulullah pondok pesantren ada? Tidak ada. Mereka ngaji kadang-kadang setelah salat seperti ini langsung Rasulullah ke mimbar berdakwah dia. Nggak ada bilik-bilik, nggak ada ari, nggak ada orang jaga malam di pesantren. Nah, seperti yang kita lakukan sekarang. Nah, jadi itu nggak apa-apa. Itu kan bid'ah juga. Nah, jadi bid'ah hasanah. Kan puluhan bahkan ribuan orang sudah menjadi orang alim, para ulama kan gara-gara metode seperti itu. Ya, manajemennya sebagaimana yang telah dirasakan oleh orang-orang kita semuanya kan, baik di Aceh atau di luar Aceh. Boleh. Kalau nggak boleh berarti kita harus bakar itu. Alhamdulillah kita sudah bisa membedakan wajib dalam fikih dan wajib dalam tauhid. Nah, jadi kita kembali ke akar masalahnya. Yang dikatakan wajib dalam tauhid itu akal kita tidak diterima bahwa barang itu tidak ada. Mana contohnya? Sudah ada alam, sudah ada dunia, sudah ada langit.